lakukan untuk menerima kehadiran Provinsi Papua Barat Daya, terutama masyarakat adat yang sekarang menurut saya yang mungkin para narasumber memberikan penjelasan kepada kami, yaitu kerangka membangun masyarakat adat untuk ke depan itu seperti apa. Contoh di wilayah kota dan kabupaten Sorong ini, Elema Malamoi, apa kontribusi Elema maupun pemerintah terhadap lembaga besar ini? Ini kita bicara soal penguatan kapasitas masyarakat adat, itu harus ada dukungan pemerintah. Dukungan tidak hanya serta-merta, tapi ada regulasi yang mengatur. Hari ini orang bicara soal komunitas masyarakat adat, ini kendala hanya karena itu. Betul kan Bapak Ketua Lemah? Saya anak Maibra tapi lahir besar di Kabupaten Sorong. Saya lebih tahu persoalan. Jadi yang saya maksudkan, kita bicara menata masyarakat adat itu, maaf untuk saudara-saudara Nusantara, ini saya bicara konteksnya orang Papua. Jadi ke depan kami berharap Elema ada jaga kanda saya, anggota DPR fraksi Ocus, dan Ibu Kalami sebagai Putri Moi, dan juga bukan Moi tapi hadir untuk kita orang Sorong Raya. Ke depan ya. Ini harus ada regulasi yang jelas dan permanen, sehingga dalam anggaran-anggaran yang untuk membiayai penguatan kapasitas masyarakat adat itu harus jelas, porsi itu jelas. Saya pikir kakak sudah tahu kenapa saya sampaikan hal ini, karena kami tahu ada dana otonomi khusus toh. Jadi harus diatur jelas, masyarakat adat ini juga mereka memperoleh hak-hak itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara soal politik tadi, partai politik ya, kita bicara di partai ini dia bekerja secara nasional, tapi minimal ada lembaga kultur ini memperjuangkan fenomena yang kita hadapi kepada hari kemarin, bahwa semua DPR, anggota DPR di kabupaten kota ini hampir dikuasai oleh ketong punya keluarga Nusantara. Bagaimana kekhususan untuk orang asli Papua? Tidak bisa kita berharap dari jalur Rocu sudah bisa. Kita ini masih bingkai NKRI. Kami punya porsi juga diatur dalam parpol nasional. Ini harus ditolong supaya kakak mereka dibicarakan ini. Dan ini tidak bisa asal bicara, harus dorong di regulasi. Regulasi sehingga mengikat. Itu yang kedua. Yang ketiga, hari ini mama-mama kita, saya bicara jujur, kami ini anak dari masyarakat sekolah lulusan sarjana karena hasil jualan. Mama-mama hari ini jemur panas di bawah kolong toko-toko. Mama-mama diusir oleh pejabat kita sendiri. Di mana mata hati kita? Ini bagaimana ini perasaan kita sebagai anak Papua melihat mama-mama saya jemur di sepanjang Emmanuel situ, di depan Tio. Ini dana Ucus ini dipakai untuk apa? Maka saya sepakat dan apa tadi Kakak Ketua Elema Kabupaten Maibrat sampaikan bahwa akan mereka berupaya sehingga ada pengawasan dana otonomi khusus. Kita setuju supaya dana ini jangan dikasih lalu tidak ada pengawasan yang dipakai senatnya. Akhirnya kita jadi korban, orang Papua jadi korban. Ini dibuat dalam regulasi sehingga ada kejelasan penggunaan anggaran dan manfaatnya dirasakan oleh orang Papua. Lalu yang berikut, hak masyarakat adat. Terima kasih kakak karena sudah ada regulasi tadi sampaikan, kami punya harapan seperti itu. Karena menyangkut pemetaan partisipatif itu konflik agraria itu berawal dari kalau kita tidak lakukan pemetaan partisipatif. Pelurusan silsilah dan batas marga itu menjadi penting. Karena itu akan konflik. Jadi kakak terima kasih. Mungkin kita berharap pada sosialisasi kepada masyarakat atau komunitas masyarakat supaya mereka tahu bahwa sudah ada regulasi. Dan juga perlu dorong ada dana untuk masyarakat komunitas masyarakat adat di setiap wilayah adat ini. Yang terakhir, saya sampaikan untuk kakak bahwa kita bicara masyarakat menata masa depan masyarakat adat. Masyarakat adat itu berdaulat
atau dia memiliki legalitas, legitimasi yang jelas, maka kita pantas sebut dia berdaulat di atas ruangnya sendiri. Tapi kalau tidak, dia akan termarginal terus sampai kapanpun. Dan ini yang berdosa itu siapa? Kita anak-anak sendiri yang menjadi pemimpin hari ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih.